Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God said, "Let us make man in our own image, after our likeness." Let us go down and confound their language. What words are these? Behold, thy son Ishmael hath passed 7 years. Give him thy blessing, I pray thee, that he may live before the Lord God as the first of thy flesh. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, I will go to the left. There below us is all the plain of Jordan, and that's where I will go. Come on! Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back! Let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be everyone that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee.
pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 28 Mei tahun 2023. Kita sampai kepada topik yang berikut dari seri khotbah bulan ini, yaitu belajar dari kitab Kejadian. Dan hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan belajar sama-sama dari kisah Menara Babel. Sebelum kita lebih jauh belajar bersama-sama bagian firman Tuhan ini, sebelum saya share kepada Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan terlebih lagi mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami akan belajar sama-sama sekali lagi dari kisah Menara Babel yang mungkin sudah sering kali kami baca, sudah sering kami dengar kisah ini. Tapi hamba berdoa, apa yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba ketika mempelajari bagian ini, yang akan hamba share pagi hari ini juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu, di tempat, di rumah mereka masing-masing. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, khususnya kita yang tinggal di Amerika ini, Bapak Ibu tahu kota Chicago ya. Bapak Ibu tahu kota ini, bagaimana kota ini sekarang menjadi kota yang begitu luar biasa, begitu indah, dan jutaan orang tinggal di situ menikmati segala keindahan kota tersebut. Tapi Bapak Ibu, kota Chicago tidak bisa, atau pendirian kota Chicago ini atau pengembangan kota Chicago ini sebagai kota modern sekarang tidak bisa dilepaskan dengan satu nama atau satu tokoh yang bernama Daniel Burnham. Daniel Burnham ini menyusun satu rencana untuk membangun dan mengembangkan kota Chicago ratusan tahun yang lalu untuk menjadi sebuah kota modern. Tapi yang menarik adalah dalam merencanakan pengembangan kota Chicago ini, Daniel Burnham terkenal dengan filosofinya dalam yang dia ucapkan atau dia sering sampaikan dalam dua kalimat terkenal. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Jangan buat rencana kecil. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengacaukan darah manusia. Atau dalam bahasa Inggris, filosofi dari Daniel Burnham ini dalam dia mengembangkan kota Chicago dikenal dengan istilah make no small plans. They have no power to stir man's blood. Bapak Ibu. Nah, jangan membuat rencana kecil. Ini tentunya sebuah nasihat bagus dan sangat tepat kalau Bapak Ibu atau kita yang sedang bermimpi untuk membangun satu kota kelas dunia seperti Chicago. Berpikir besar, merencanakan besar, bermimpi besar. Dan sekali lagi, Bapak Ibu lihat kota Chicago sekarang. Nah, saya yakin Bapak Ibu, Daniel Burnham akan menyukai orang-orang pada ribuan tahun lalu, khususnya mereka yang memberikan konsep tentang pembangunan Menara Babel. Ya, waktu mendengar konsep pendirian Menara Babel, saya yakin Daniel Burnham juga akan senang sekali. Karena itu memang yang ada dalam pikirannya. Itulah Daniel Burnham. Dia pasti akan berkata, wow, ini satu ide yang brilian, ini satu ide yang cemerlang, ini satu ide yang sangat luar biasa. Dan saya yakin waktu mendengar rencana itu, Daniel Burnham akan langsung katakan, oke, saya akan segera telepon bank, saya akan menyiapkan pembiayaan, kita pinjam, kita akan loan dari sebagian besar bank, dan mungkin kita akan kerjasama juga dengan Dewan Kota untuk merealisasikan rencana yang sangat brilian ini. Dan kemudian dia buat rencana, mungkin dia pikirkan bahwa, kalau kita bangun menara ini, nanti di bawah kita akan rentkan kepada bisnis retail. Di tengah-tengahnya kita jadikan apartemen yang bisa disewa oleh keluarga-keluarga muda. Dan bagian atas mungkin kita akan bangun satu, atau kita pinjamkan, atau kita rent kepada perusahaan multinasional. Bapak Ibu, sehingga nantinya menara ini akan menjadi menara dunia, semua orang, jutaan orang akan datang ke sana karena mereka tertarik dengan menara ini. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi, yang pasti ide membangun Menara Babel pada waktu itu adalah sebuah ide cemerlang. Mungkin mereka juga punya filosofi seperti Daniel Burnham. Jangan membuat rencana kecil, jangan bermimpi kecil. Milikilah mimpi yang besar. Dan memang pendirian Menara Babel pada waktu itu saya yakin merupakan satu program pembangunan terbesar di dunia kuno pada waktu itu. Belum pernah ada memang yang pernah melakukan seperti yang akan mereka kerjakan. Tapi jangan lupa satu hal, Bapak Ibu yang sudah familiar dengan kisah Menara Babel. Ini cerita dari Sunday School, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kisah ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah akhir dari kisah ini. Apa yang terjadi dengan Menara Babel? Selanjutnya, mereka berencana, mereka bermimpi, mereka plan. Tapi Tuhan menghentikan pembangunan Menara Babel. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dengan kata lain, pembangunan gagal. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Menara Babel ini? Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa hal yang
ingin saya share kepada Bapak Ibu. Untuk memahami kisah ini atau Menara Babel, atau untuk mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini, Bapak Ibu, sudah terjadi ribuan tahun lalu. Saya yakin kita juga harus mengerti hal yang pertama, yaitu fakta penting tentang latar belakang histori dari pendirian menara ini. Untuk memahami kisah ini, untuk mendapatkan pelajaran dari kisah ini, kita harus mengerti beberapa fakta penting. Yang pertama, Bapak Ibu, fakta yang pertama yang saya lihat adalah, jangan lupa, kisah Menara Babel terjadi hanya beberapa generasi setelah air bah Nuh yang Ibu Sarah sudah sampaikan minggu lalu. Dan itu mungkin terjadi sekitar 100 sampai 150 tahun kemudian setelah air bah. Pada saat itu, populasi manusia dunia telah berkembang pesat dari yang tadinya hanya 8 orang menjadi jumlah yang jauh lebih besar. Itu fakta penting pertama. Fakta kedua, Bapak Ibu, pada masa itu semua orang berbicara dalam bahasa yang sama. Dan fakta ini dituliskan dalam ayat 1 dalam Kejadian pasal 11 tadi. Fakta ini sangat penting untuk memahami kisah ini ya. Umat manusia pada waktu itu kemudian dipersatukan dengan cara yang tidak pernah terulang menurut saya sejak saat itu. Dan kalau Bapak Ibu mencoba untuk mencermati kisah ini, khususnya kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, khususnya pasal 10, waktu Bapak Ibu baca pasal 10 dan pasal 11, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana mungkin seluruh dunia dapat berbicara dalam satu bahasa dalam Kejadian pasal 11? Sedangkan Kejadian pasal 10 di situ diceritakan bahwa seluruh bumi pada waktu itu sudah terbagi menjadi beberapa suku bangsa yang mana mereka saling bersaing, masing-masing dengan bahasa atau dialeknya sendiri. Mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan seperti itu kalau Bapak Ibu membacanya dengan teliti. Tapi sebenarnya jawabannya simpel Bapak Ibu. Secara kronologis, cerita Menara Babel ini muncul sebelum bangsa-bangsa itu tercerai-berai dalam Kejadian 10. Ya, hanya Musa waktu menulis kitab ini atau kitab Kejadian, Musa membalikkan urutan tersebut untuk menekankan atau menyoroti satu masalah yang paling mendasar, paling esensial di tengah umat manusia. Apa itu? Itulah tingginya harga pemberontakan terhadap Tuhan, terhadap Allah Pencipta. Inilah poin yang ingin ditekankan oleh Musa. Dan kita waktu membaca Kejadian pasal 10, Bapak Ibu, kita harusnya sampai juga kepada satu pertanyaan. Kenapa atau bagaimana dunia ini bisa menjadi terpecah belah? Kejadian 11 menjawabnya. Fakta ketiga, menara yang mereka bangun itu sebenarnya memiliki aspek religius, Bapak Ibu. Dan semua tradisi yang menceritakan tentang Menara Babel ini percaya bahwa menara ini ada aspek religiusnya. Fakta ini mungkin tidak terbukti atau terbaca ketika kita hanya membaca sekilas bagian ini. Ya. Tapi yang menarik adalah ketika perikop ini diajarkan di sekolah minggu, saya masih ingat, Bapak Ibu juga masih ingat. Tidak tahu kenapa, tapi para guru Sunday School atau guru sekolah minggu seringkali mengatakan bahwa, atau ketika mereka menceritakan tentang Menara Babel, mereka katakan begini, manusia pada waktu itu berusaha membangun menara itu sampai ke sorga. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu ingat, dan tentunya ini kita tahu tidak akurat. Ya. Kalau saya lebih cocok atau tepat, jika guru-guru sekolah minggu atau guru-guru Sunday School ketika menceritakan tentang Menara Babel ini, mereka seharusnya mengatakan bahwa di kisah ini, orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu, mereka sedang membangun sebuah menara. Bukan sampai ke sorga, tapi mereka membangun sebuah menara yang akan menurunkan sorga. Dengan kata lain, menurunkan Tuhan ke bumi. Mungkin ini yang tepat, Bapak Ibu. Ya, dan beberapa penulis juga berpendapat bahwa menara itu terkait dengan perkembangan awal astrologi pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa di puncak Menara Babel itu sebenarnya akan dibangun sebuah altar yang akan dikelilingi oleh tanda-tanda zodiak, menjadikannya sebagai simbol terbesar dari upaya manusia untuk mengendalikan alam semesta ini di luar Tuhan. Dan pendapat ini tampaknya mungkin karena kita tahu juga bahwa astrologi memang berkembang dari kerajaan Babel kuno. Nah, sekarang Bapak Ibu, dilihat dari aspek religius tadi. Kalau kita mau membandingkan, menghubungkannya dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit pada masa sekarang, pada masa modern, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada persamaan yang sangat mencolok. Ya. Contoh, setelah runtuhnya WTC, World Trade Center di New York City, Bapak Ibu, menara kembar ini kemudian digambarkan sebagai kuil perdagangan modern dan dikenal sebagai tempat suci bagi kecerdikan dan kecakapan teknologi Amerika. Bapak Ibu lihat? Bapak Ibu juga yang pernah mengunjungi Mount Rushmore National Memorial Park di South Dakota. Tempat ini dikenal dengan sebutan The Shrine of American Democracy. Atau dengan bahasa Indonesia, kuil demokrasi Amerika. Dan semua ini sama sekali tidak mengejutkan menurut saya.
Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika manusia itu membangun sesuatu, apapun itu, mau gedung, menara, gedung-gedung pencakar langit, ketika manusia membangun sesuatu yang hebat, mereka pasti akan menginvestasikannya dengan sebuah makna religius simbolis. Apa itu? Bangunan, patung, monumen. Semuanya mengatakan sesuatu tentang nilai-nilai dari mereka yang membangunnya dan mereka yang mensupport, mereka yang mendukung pembangunan dari menara-menara atau gedung tersebut. Berbicara tentang sebuah bangunan atau sebuah menara, jangan lupa, tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Karena menara, bangunan, gedung-gedung pencakar langit bukan hanya sekedar gedung saja, tapi lebih dari itu. Apa yang saya maksudkan di sini? Tanpa disadari, pembangunan gedung-gedung pencakar langit adalah upaya besar untuk menyatukan umat manusia sepenuhnya. Tapi pada saat bersamaan, ini sebenarnya adalah sebuah usaha, satu spirit untuk memisahkan diri dari Tuhan. Sebuah usaha untuk terpisah dari Tuhan. Pertanyaan tentunya Bapak Ibu, apakah mengherankan jika Tuhan akhirnya memberhentikan pembangunan Menara Babel? Kenapa? Atau apakah mengherankan jika Tuhan tidak membiarkan menara itu dilanjutkan atau menara itu untuk berdiri? Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 11 ayat 4 ya. Saya baca sekali lagi. Kejadian pasal 11 ayat 4, Bapak Ibu lihat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu, sudah dari sejak dahulu kala manusia itu menurut saya memiliki satu sifat yang disebut megalomania. Sifat apa itu? Sifat yang ingin selalu membangun bangunan besar dan tinggi. Tapi ini sebenarnya adalah spirit kepongahan, kecongkakan manusia. Dan menurut saya ini bukan hal yang baru. Spirit ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak kisah Menara Babel. Dan itu beberapa fakta penting yang Bapak Ibu untuk mengerti kisah ini tidak bisa dilepaskan dari 3 fakta tadi. Dan yang kedua Bapak Ibu yang kita mau lihat sama-sama. Berdasarkan fakta tadi, saya lihat ada beberapa implikasi penting dari kisah Menara Babel. Waktu membaca satu khotbah yang ditulis oleh J.I. Packer, Bapak Ibu, menarik karena dia menyebut ketika dia berkhotbah, menulis khotbahnya tentang Menara Babel, J.I. Packer menyebut perikop ini atau memberi judul terhadap khotbahnya adalah Cermin Dunia Modern, ketika dia membahas tentang Menara Babel. Dan ini mengungkapkan kepada kita apa yang kita sebut sebagai permainan kekuatan, Bapak Ibu. Para pembangun Menara Babel menurut saya punya 2 tujuan yang tertulis dalam ayat 4 tadi. Yang pertama, tujuan mereka agar kita terkenal, jelas. Yang kedua, agar kita tidak tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Sehingga bagi saya menara ini atau pembangunan Menara Babel dimaksudkan untuk membuat satu pernyataan secara sederhana kalau boleh saya simpulkan. Kira-kira, jangan main-main dengan kita. Kita adalah, atau kami adalah kota terbesar, menara terbesar di dunia. Tidak ada yang bisa membangun seperti yang kami bangun. Tidak ada yang bisa seperti kita. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan spirit ini. Khususnya kita yang hidup di dunia modern, di pasca modern ini. Perhatikan, dunia di mana kita hidup sekarang. Kita sedang hidup di dunia yang sedang mengagungkan sebuah atau mengagungkan yang namanya superlatif. Saya nggak tahu Bapak Ibu familiar dengan istilah ini. Apa itu superlatif? Big, bigger, biggest. Dalam bahasa Indonesia, besar, lebih besar, sangat besar. Good, better, best. Bagus, lebih baik, terbaik. Fast, faster, fastest. Smart, smarter, smarter, smartest, smartest. Pintar, lebih pintar, terpintar. Apalagi tall, taller, tallest. Tinggi, lebih tinggi, tertinggi. Kaya, lebih kaya, terkaya. Superlatif. Kita semua Bapak Ibu manusia ingin menjadi yang the best. Yang terbaik. Kalau bisa. Atau EST dalam bahasa Inggris ya. Kenapa kita harus menjadi ER? Atau better. Harus jadi the best. Jika kita bisa menjadi yang terbaik, kenapa tidak? Dan di sini di Amerika juga Bapak Ibu ada satu istilah, that's why we compete. That's why we keep score. Itulah sebabnya kita terus bersaing. Kita terus berusaha untuk mencetak nilai, mencetak angka sebanyak mungkin. Perhatikan saja orang di negara ini Bapak Ibu. Khususnya Bapak Ibu yang sudah lama tinggal di sini. Orang di sini, orang Amerika, termasuk kita mungkin dalamnya, sangat menyukai yang namanya pertarungan. Selalu senang untuk menang. Mulai dari dunia politik, hubungan bilateral, multilateral, antar negara. Orang Amerika benar-benar menyukai persaingan dan mereka happy, mereka senang kalau mereka bisa menang. Bapak Ibu. Itulah spirit pada masa sekarang, itulah spirit di negara ini. Itulah sudut pandang orang yang tinggal di negara maju, termasuk kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, arsitektur dan teknologi tidak bisa dipisahkan dari masalah hati dan masalah rohani kita, masalah rohani seseorang. Apa maksud saya di sini? Bapak Ibu bisa tunjukkan pada saya atau tunjukkan kepada kita, atau kalau boleh saya katakan, tunjukkan kepada saya apa yang Bapak Ibu bangun, atau tunjukkan di mana Bapak Ibu tinggal. Di mana Bapak Ibu ingin tinggal. Dan saya akan tahu sesuatu tentang nilai-nilai Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi. Tunjukkan pada saya apa yang ingin Bapak Ibu bangun. Tunjukkan pada saya di mana Bapak Ibu tinggal atau di mana Bapak Ibu ingin tinggal. Saya akan tahu dari situ sesuatu tentang nilai-nilai yang Bapak Ibu anut. Mungkin tidak semuanya, tapi saya akan tahu sesuatu yang penting. Dan Menara Babel adalah permainan kekuatan kuno bagi orang-orang yang merasakan kebutuhan batin untuk menjadi nomor satu. Untuk yang menjadi terbesar, menjadi terbaik. Mereka menginginkan sebuah nama. Mereka menginginkan keamanan dan mereka berpikir bahwa menara itu akan memberi mereka kedua-duanya. Memberikan mereka kekuasaan, nama, memberikan mereka keamanan, rasa aman. Dan spirit ini menurut saya terus berlanjut sampai detik ini, Bapak Ibu. Sehingga, sekali lagi bagi saya, ada 3 implikasi yang saya mau share kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu kita renungkan sama-sama, Bapak Ibu pikirkan. Yang pertama, hati-hati. Keinginan untuk mencapai atau mendapatkan kekuasaan dan prestise sebenarnya berasal dari ketakutan kita yang sangat mendalam akan ketergantungan kita pada orang lain. Kita selalu ingin menjadi yang terbaik di bidang kita. Kita selalu ingin menjadi yang terbesar, terkuat, terpandai, terkeras, terkaya, tercepat kalau bisa. Karena, kenapa? Kalau kita jadi yang terbaik, kita jadi yang terbesar, kita jadi tertinggi, kita jadi terkaya Bapak Ibu, maka orang lain harus bergantung pada kita. Benar nggak Bapak Ibu? Dan kita tidak harus bergantung pada siapapun atau apapun. Dan sekali lagi, inilah spirit Menara Babel yang terus berlanjut menjadi spirit dunia modern. Ada istilah dalam bahasa Inggris. I am the master of my fate, the captain of my soul. Bapak Ibu mungkin familiar juga dengan istilah ini. Bapak Ibu ya. Kita dibawa untuk tidak lagi bergantung kepada orang lain. Sehingga spirit ini kita harus hati-hati. Pada titik ini kita perlu merenungkan dengan hati-hati implikasi dari cerita ini. Tentunya Bapak Ibu bertanya atau kita semua bertanya. Apakah ada yang salah dengan membangun menara? Tentunya tidak. Apakah ada yang salah dengan bekerja sama membangun menara? Tidak. Apakah ada yang salah dengan membangun menara tertinggi di dunia? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Apakah salah mengiklankan bahwa menara kita adalah menara tertinggi di dunia? Atau menara atau bangunan yang sedang kita bangun adalah yang terbaik di dunia? Tentunya tidak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kita harus hati-hati karena pada titik ini kita sebenarnya juga sedang berada atau sedang dihanyutkan dalam zona bahaya yang menurut saya sangat halus dan tipis garis pembatasnya. Sehingga kita hampir tidak melihatnya sampai dia menangkap kita sepenuhnya. Bicara soal kebanggaan Bapak Ibu, bicara soal pride manusia inilah hal yang rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena kebanggaan dan kesombongan sangat tipis perbedaannya. Seringkali orang bertanya, apa bedanya bangga? Apa bedanya bangga dan sombong? Kesombongan itulah yang membuat Lucifer memberontak melawan Tuhan sejak awal. Kesombongan adalah dosa asal alam semesta, dosa awal manusia. Ambisi tidak salah, persaingan tidak salah, menang tidak salah, usaha untuk menjadi yang terbaik tentunya tidak salah, merayakan kemenangan tidak salah, menjadi yang terbaik tidak salah, tapi hati-hati. Karena kita tidak akan pernah sadar ketika semua itu akhirnya akan berkembang menjadi kesombongan dan pride. Akan berkembang menjadi spirit, saya tidak butuh orang lain. Saya tidak butuh Tuhan lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu bicara dosa, dosa selalu mengintai di sekeliling kita. Dosa itu tidak jauh dari kita. Yang kadang kita tidak tahu dari mana dia berasal. Dan biasanya memang dosa tidak jauh dari diri kita dan tidak jauh dari apa yang sedang kita pikirkan dan kita kerjakan. Betul? Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk sorga. Dalam Matius 19 ayat 24. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat. Manusia atau diri kita, ketika kita punya uang, kekuasaan, prestise, atau ketenaran, kita sedang berada di tempat tertinggi, maka kita pikir, kita tidak butuh Tuhan lagi. Tapi ketika kita bangkrut, kita gagal, teman-teman meninggalkan kita, usaha kita gagal, apa yang sedang kita kerjakan tidak berhasil. Pada saat itu Bapak Ibu, baru kita mengatakan bahwa inilah waktunya saya untuk berlutut, menangis, minta ampun. Dan saya sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dan bagi saya Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita penangkal kesombongan manusia.
ketika dia menyampaikan khotbahnya di bukit, khususnya Matius pasal 5, Bapak Ibu, ayat 1 sampai 13. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca semua bagian firman Tuhan itu, Bapak Ibu tahu. Matius 5 ayat 3 misalnya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin karena mereka yang punya kerajaan sorga. Bapak Ibu miskin. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, berbahagialah mereka yang dianiaya. Bapak Ibu di dunia modern ini, siapa yang mau jadi miskin? Siapa yang mau jadi lemah lembut? Siapa yang mau dianiaya? Tapi justru dalam Matius pasal 5 ini Tuhan berikan kunci penangkal kesombongan. Miskin dipakai kata ptokos dalam bahasa Yunani. Artinya, kondisi di mana saya memang benar-benar merasa saya tidak punya apa-apa sama sekali. Oleh karena itu saya butuh Tuhan. Oleh karena itu saya mengemis minta perlindungan Tuhan. Saya minta pengampunan Tuhan. Saya mengemis untuk mengandalkan Tuhan. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Dengan rendah hati, saya mengaku keterbatasan saya. Dan saya belajar bergantung kepada Sang Pencipta. Implikasi yang kedua, Bapak Ibu. Hati-hati juga. Karena keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan keamanan akhirnya mengarah pada kemerosotan moral dan rohani kita. Kenapa? Karena ketika kita putus asa, karena apa yang kita cari atau kekuasaan dan keamanan yang kita cari kita tidak dapatkan, pada saat itulah kita akan mulai mengkompromikan nilai-nilai hidup kita dengan mengatasnamakan apa? Macam-macam, kemandirian, kebebasan, kebutuhan untuk mengendalikan nasib kita, hidup kita, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, kita bisa menjadi seperti apa yang Frank Sinatra pernah katakan. Saya akan melakukannya dengan cara saya. Dan ini secara sempurna mengungkapkan semangat Menara Babel kuno sekali lagi ribuan tahun lalu. Akhirnya apa? Karena kita tidak mencapai itu, kita tidak mendapatkan keamanan dan kekuasaan, Bapak Ibu, akhirnya kita mengambil jalan pintas. Apa itu? Macam-macam. Curang, membunuh kawan, menggunakan obat-obat terlarang, mengedipkan mata, saya pakai kata kepada orang lain dalam arti sogok, pungli. Ya Bapak Ibu, melanggar peraturan, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada pasangan kita, berbohong kepada teman kita. Akhirnya kita berbohong kepada diri sendiri. Kita menggunakan orang dan kemudian membuang mereka ketika mereka tidak sesuai lagi dengan rencana kita. Kita menghalalkan segala macam cara. Yang penting apa yang saya inginkan, goal saya tercapai. Sesudah itu teman-teman terdekat, teman-teman yang mengasihi kita, kita lupakan, kita lemparkan mereka. Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Disinilah pada titik ini yang saya katakan apa yang tampaknya baik, apa yang tampaknya mulia, ternyata menjadi jahat pada akhirnya. Karena kita tidak peduli lagi, kita menghalalkan semua cara. Yang penting usaha saya tercapai. Bapak Ibu, ketiga, ya, implikasi ketiga yang saya lihat. Hati-hati juga. Karena semua kita punya semacam singa tidur dalam diri kita sebagai manusia berdosa. Itulah yang namanya pride, kebanggaan diri yang telah bertumbuh menjadi kesombongan dan ketamakan, yang akhirnya membawa kita melakukan hal-hal nekat. Seperti membangun menara yang menjulang tinggi demi mencapai kekuasaan, keamanan, kemenangan. Kesombongan membuat manusia berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tidak ada yang tidak terkalahkan dalam dunia ini. Menarik, Yesaya 40 ayat 6-7, Bapak Ibu bisa baca. Tapi ayat firman Tuhan ini tidak hanya bicara soal bangsa Israel, tapi juga tentang kita. Yesaya 40 ayat 6-7 mengingatkan siapa kita. Kita ini seperti rumput yang gampang layu. Seperti daun yang karena hembusan angin jatuh, gampang sekali jatuh ke tanah. Hari ini ada, besok dia bisa pergi, besok dia bisa hilang. Tapi Bapak Ibu harus kita akui dengan jujur. Kita semua ini tidak suka mendengar bahwa kita ini lemah. Kita fana. Tapi itulah manusia. Kita semua dilahirkan untuk mati. Beberapa dari kita lebih cepat, itu saja. Tapi pada akhirnya kita semua akan sampai di sana. Manusia yang sombong akan berpikir tidak ada yang bisa menghentikan saya sekarang. Tidak ada yang bisa menyentuh saya. Kita perlu hati-hati dengan kata-kata atau spirit ini karena kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk berpikir bahwa kita bisa melakukan semuanya. Percaya saja. Raihlah, bermimpilah. Bermimpi yang besar, lakukanlah. Tidak ada batasan pada potensi manusia. Tapi jangan pernah lupa, masih ada Tuhan di atas sana, masih ada Tuhan di luar sana, masih ada Tuhan di dekat Bapak Ibu. Di dekat kita. Lihat apa yang terjadi selanjutnya dengan kisah ini. Kita tahu ceritanya. Akhir dari kisah Menara Babel bukan happy ending. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menghentikan program pembangunan. Tentunya kita bertanya, mengapa Tuhan harus menghentikan mereka? Karena kalau Tuhan membiarkan mereka melanjutkan pembangunan menara, mereka akan berpikir mereka bisa melakukan apa saja. Bapak Ibu, sekali lagi. Jadi Tuhan mengacaukan bahasa mereka.
Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau pakai bahasa sekarang waktu itu. Tiba-tiba tukang pipa tidak bisa mengerti tukang listrik. Ngomong, tukang listrik tidak bisa mengerti supir truk yang bawa tanah. Kira-kira pakai bahasa sekarang. Tidak tahu apa yang dibicarakan tukang batu, apa nggak kacau Bapak Ibu? Kalau misalnya kita juga sedang membangun, Bapak Ibu waktu membangun, tiba-tiba satu bahasa Karo, satu bahasa Tomohon, satu bahasa Makassar, Bugis, toh? Atau satu bahasa Inggris, satu bahasa bahasa Spanish, bahasa Arab, Bapak Ibu, atau apa bahasa dunia. Semua jadi bahasanya masing-masing. Apa nggak kacau, Bapak Ibu? Kacau. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan lakukan. Pembangunan berhenti karena Tuhan sendiri yang mengacaukan mereka. Tuhan buat mereka, bahasa mereka jadi berbeda. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa lihat di sini? Mereka membangun menara supaya mereka, ingat ayat 4 tadi, mereka membangun menara agar mereka tidak tercerai-berai. Itu plannya. Tapi akhirnya mereka tercerai-berai. Tuhan buat mereka tercerai-berai. Demikianlah Tuhan menilai segala usaha manusia yang meninggalkan Dia. Bagi saya inilah Tuhan sudah melihat hati mereka. Tuhan menjatuhkan mereka dari tempat tinggi. Bapak Ibu, dengan kedipan mata. Hanya mengacaukan bahasa mereka. Bapak Ibu ingat mungkin Mazmur 127 ayat 1. Apa yang pemazmur katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jelas, Bapak Ibu. Sebagai penutup dari khotbah ini, yang pertama Bapak Ibu, hati-hati dengan, saya nggak tahu Bapak Ibu familiar dengan istilah ini, hati-hati dengan spirit the dethronement of God. Apa itu spirit the dethronement of God? Spirit inilah yang terjadi dalam peristiwa Menara Babel dalam Kejadian 11. Spirit di mana manusia bersatu mencoba menurunkan Tuhan dari tahtanya sebagai raja secara paksa. Itulah spirit the dethronement of God. Sekali lagi, mari kita mencari nama, membuat batu bara dan menara, Bapak Ibu. Manusia pada waktu itu bahkan menurut saya spirit ini ada terus sampai hari ini, sampai detik ini. Spirit inilah spirit di mana manusia berusaha melepaskan diri sebagai satu makhluk tercipta. Berusaha melepaskan diri dari penciptanya. Dan Menara Babel adalah bukti adanya usaha manusia sejak dulu untuk menolak keberadaannya sebagai makhluk ciptaan. Sehingga hati-hati dengan spirit ini atau semangat ini, karena bagi saya ini masih ada terus hidup dalam kehidupan modern ini. Jadi, sekali lagi, Menara Babel adalah simbol. Simbol apa? Simbol prakarsa manusia yang kreatif, identitas nama besar manusia, dan simbol persatuan manusia khususnya melawan kebenaran atau melawan yang benar. Tapi sayang, usaha pembangunan Menara Babel tidak dikonsultasikan kepada Tuhan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi justru ini menjadi satu proyek raksasa yang justru untuk mencari nama di luar Tuhan. Bahkan lebih dari itu, rupanya ada suatu motivasi tersembunyi yang semula tergoda oleh iblis. Dosa ini merupakan godaan iblis sejak di Taman Firdaus, Taman Eden, yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Spirit the dethronement of God adalah spirit menyingkirkan Tuhan dari kehidupan manusia dan menggantikannya dengan apa? Kesenangan duniawi, pengandalan diri sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan menara dan tidak ada yang salah dengan reputasi yang baik, tidak ada yang salah dengan bekerja sebagai tim untuk mencapai satu tujuan yang hebat. Tapi ketika hal-hal itu dipicu oleh kesombongan, hasil akhirnya sangat mengerikan dan jahat. Menara Babel menjadi simbol kemerdekaan manusia dari Tuhan. Bergereja, membangun gereja baik. Membangun gereja menjadi gereja yang bagus. Buildingnya bagus, modern, bagus. Tapi membangun gereja dengan spirit pengandalan diri sendiri dan dengan tujuan untuk menang, mengalahkan yang lain, dan menjadi sombong, merasa gerejanya atau gedung gerejanya paling baik atau terbaik, ini bahaya. Sama dengan belajar Alkitab, berteologi, mau sampai dapat master, sampai doktor, baik tentunya, belajar lebih banyak tentang teologi. Tapi ketika kita sudah tahu banyak dan merasa kita paling suci, dan merasa kita paling benar, orang lain berdosa, orang lain salah. Ketika kita berbicara denominasi gereja, kita merasa denominasi kita yang terbaik, denominasi orang lain yang salah. Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Kita masuk dalam zona bahaya menurut saya. Sehingga sekali lagi, spirit the dethronement of God masih terus ada sampai sekarang, dalam khususnya ketika aku menjadi nomor satu, bukan Tuhan lagi. Talenta kreativitas kita menjadi nomor satu. Daya kreasi dan teknologi akhirnya membuat manusia lupa Tuhan. Nama, tenar, popularitas menjadi nomor satu. Hidup manusia bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri. Saya tahu,
tipis sekali batasannya untuk membedakan mana yang kita lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan dan mana supaya nama saya, diri saya yang dimuliakan. Sehingga hati-hati. Dan yang terakhir, hati-hati, ada Tuhan Bapak Ibu. Ada Tuhan di atas sana. Hati-hati karena Tuhan selalu mengamati perilaku kita. Tuhan tidak tinggal diam, baca ayat 5. Tapi Tuhan turun dari surga untuk mengamati perilaku kita manusia dan melihat menara yang didirikan manusia itu. Sehingga sebagai umat Kristen kita mengimani bahwa dunia ini dengan segala isinya adalah ciptaan dan milik Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita manusia. Melainkan harus konsultasi dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan Bapak Ibu bisa baca ayat seterusnya. Ayat 6 menunjukkan bahwa Tuhan melihat ulah manusia yang diciptakannya. Jelas. Ayat 7-9 terlihat kehendak Tuhan lebih berkuasa dari kehendak manusia. Sebab di ayat ini disebut bahwa Tuhan mengacau balaukan manusia. Mereka diserakkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kebenarannya adalah memang Tuhan memberikan kebebasan kepada kita manusia seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi jangan lupa, itu tidak berarti atau itu tidak menghilangkan kemungkinan atau kebenaran yang lain bahwa sewaktu-waktu Tuhan bisa ikut campur aktif dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kehidupan kita. Bila dilihat bahwa perilaku kita atau perilaku manusia sudah keterlaluan, pongah, sombong, merasa tidak butuh Tuhan. Saya tutup dengan cerita atau kisah tentang Titanic. Bapak Ibu tidak asing dengan cerita ini. Semua kita tidak asing dengan kisah paling tragis tentang kapal pesiar Titanic, dikenal dengan nama The Unsinkable. Dalam bahasa Indonesia, tidak pernah tenggelam. Kapal yang melambangkan teknologi modern, kemewahan, dan keamanan, Bapak Ibu. Itulah Titanic. Kapal pesiar raksasa dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Harganya memang pada waktu itu sekitar 50.000 US dollar, pada waktu tahun 1912, sekitar 800 juta rupiah pada waktu itu. Tapi kalau masa sekarang ada yang mencoba menilai Titanic, kira-kira nilainya 44,57 juta US dollar, setara dengan 713 miliar rupiah. Harga dari Titanic. Nah, diceritakan para tamu dapat bersantai di arena permandian atau menghabiskan waktu mereka dengan bermain tenis di atas kapal ini. Bapak Ibu bayangkan, saking mewahnya bisa berenang, berolahraga di gym. Pada tahun itu, kapal tersebut memang dibuat khusus atas dasar kemewahan, bukan kecepatannya. Sehingga julukan The Unsinkable bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, Titanic memang dirancang dengan mengusung keselamatan atau mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Kapal tersebut memiliki baja ganda, waktu saya baca, dan 16 kompartemen terpisah yang dapat saling menutup dalam keadaan darurat. Bayangkan. Akibat keyakinan yang berlebihan atas tangguhnya pembuatan kapal ini, Titanic, sehingga Thomas Andrews, sang kreator dari kapal Titanic, sombong. Dalam pidatonya ketika kapal ini akan diluncurkan, apa yang Thomas Andrews katakan? Kapal ini tak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Atau dengan kata lain, Andrews katakan, Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal ini, saking canggihnya Bapak Ibu. Tapi sebuah hinaan kepada Tuhan yang akan membuat Andrew menyesal di kemudian hari. Dan benar, kita tahu ceritanya. Pada tanggal 14 April 1912, sejarah megahnya mahakarya Titanic berubah untuk selama-lamanya. Kapal berkabin super mewah ini menabrak karang es pada perjalanan perdana melintasi Samudra Atlantik. Dan habis Bapak Ibu. Habis ceritanya, tenggelam. Ribuan orang tewas. Apa intinya? Jangan sombong. Jangan pongah, jangan congkak dan merasa tidak butuh Tuhan. Ini pelajaran terpenting untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terlalu dalam kisah tentang Menara Babel ini, tapi benar-benar mengingatkan kami semua. Mengingatkan hamba, dan hamba sudah bagikan kepada semua Bapak Ibu, mengingatkan kami sebagai manusia. Bahwa kami harus berhati-hati dengan spirit the dethronement of God. Ketika kami berusaha untuk menurunkan Tuhan dari tahtanya, seolah-olah kami merasa kami mampu, kami sanggup, kami hebat. Sehingga akhirnya kami sombong, kami lupa bahwa kami ini hanya seperti rumput, seperti daun yang dalam sekejap bisa hilang. Kami lupa
bahwa ada Tuhan di atas sana, ada Tuhan yang sedang melihat, sedang mengamati kami semua. Sehingga Tuhan tolonglah, supaya lewat kisah ini kami sama-sama lagi diingatkan untuk melihat hidup kami, hidup kerohanian kami. Sejauh mana hubungan kami dengan Tuhan. Kisah ini membawa kami lagi untuk melihat diri kami, untuk mengevaluasi. Kalau kami berada pada titik atau zona bahaya ini, kami sombong, kami merasa kami lebih baik dari orang lain, suci. Dan kami tidak butuh Tuhan. Kiranya kami semua bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun sebelum Tuhan bertindak terhadap kami, terhadap hidup kami, terhadap diri kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk peringatan-Mu lewat kisah ini Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba terbatas untuk menggali, menceritakan, men-share kisah ini, tapi hamba berdoa Roh Kudus hamba tahu Engkau tidak terbatas. Capailah hati-hati kami, capailah semua kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi juga pada saat yang bersamaan mengingatkan kita lagi untuk hati-hati terus dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, khususnya di tengah dunia yang boleh saya katakan makin hari makin rusak ini Bapak Ibu. Makin hari makin di segala aspek, segala sisi. Tanpa kita sadari membawa kita untuk tidak makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh. Sehingga kita harus hati-hati. Dan doa saya sekali lagi firman Tuhan, kisah Menara Babel ini, cerita Sunday School, kembali menjadi berkat buat kita semua. Ada beberapa pengumuman. Kalau pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen. Sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender.